Surat Paulus kepada Timotius itu ada dua, saudara, yang kedua-duanya masuk dalam perjanjian baru Alkitab. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius dan surat yang kedua. Mengapa dikasih surat? Karena memang Timotius itu muridnya Paulus. Tapi bukan karena dia muridnya maka dia dikasih. Karena Paulus juga dapat memberikan surat kepada orang lain. Nah, dalam hal ini kebetulan Timotius adalah murid dari Paulus dan diberi surat sebagai penggembalaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Timotius sebagai murid yang dipekerjakan Paulus untuk membantu pelayanannya, pekerjaannya. Dan ini seorang pemuda bernama Timotius yang ayahnya merupakan orang Yunani sedangkan ibunya orang Yahudi. Seperti saya ungkapkan tadi, surat Paulus kepada Timotius itu merupakan penggembalaan. Yang pertama adalah peringatan terhadap ajaran-ajaran sesat atau salah yang muncul banyak di jemaat pada saat itu. Nah, ajaran-ajaran ini merupakan campuran paham Yahudi dan paham non-Yahudi. Nah, memang agama Kristen baru berkembang pada saat itu sehingga ajaran-ajaran di sekitarnya sangat kuat pengaruhnya. Nah, surat yang pertama ini dibentangkan di dalamnya 3 hal yang ada sangkut pautnya satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu tadi, adanya ajaran sesat. Sayang. Keselamatan pun hanya diperoleh kalau orang mempunyai pengetahuan rahasia yang tertentu. Padahal mereka menghadapi ajaran sesat itu bahwa alam semesta sudah jahat. Kepercayaan bahwa alam semesta sudah jahat dan keselamatan hanya dapat diperoleh kalau seseorang punya pengetahuan rahasia tertentu. Nah, itu dasar ajaran jahat itu. Dan mentaati peraturan-peraturan seperti misalnya pantang kawin, pantang makan makanan tertentu, dan sebagainya. Nah, ini ajaran-ajaran sesat yang pada saat itu diluruskan oleh Paulus, ajaran yang berdasar kepercayaan Yahudi dan non-Yahudi, campur baur, campur macam-macam terhadap adanya pantangan-pantangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, awal semesta sudah jahat dan keselamatan hanya boleh didapatkan oleh orang yang mempunyai rahasia tertentu dengan pantang-pantang itu tadi. Itu isi dari surat yang pertama, bagian pertama. Yang bagian kedua adalah tentang pengurusan jemaat dan tata ibadat. Karena banyaknya ajaran sesat itu berpengaruh kepada jemaat di dalam pengelolaan gereja dan terutama tata ibadat. Kita tahu sekarang tata ibadat di gereja satu sama lain berbeda dan terkadang menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana tata ibadat yang baik dan benar. Oleh karena masalah yang sama seperti dihadapi saat ini, pada saat awal Kristen jadi agama, itu pun muncul dan menjadi masalah. Di situ dijelaskan oleh Paulus kepada Timotius
bagaimanakah sifat orang-orang yang boleh menjadi penilik dan pembantu jemaat. Jadi tidak asal orang. Nah, yang ketiga, jadi 3 bagian yang tidak terpisah satu sama lain. Ada hubungannya, ada adaran jahat, ada tata mengelola jemaat. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjadi seorang hamba Kristus yang baik dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap setiap orang yang menjadi anggota jemaat. Nah, jadi jelas ada 3 hal ini terkait satu sama lain. Dengan adanya ajaran jahat berpengaruh kepada tata kelola ibadah jemaat dan pengurusan jemaat. Dan bagaimana seorang yang mengelola jemaat itu, dia adalah seorang hamba Kristus. Bagaimana menjadi hamba Kristus yang baik dan tanggung jawabnya kepada orang lain yang menjadi anggota jemaat. Nah, waktu penulisan dari surat ini pada musim gugur tahun 55 Masehi. Ada yang mengatakan tahun 50-60 Masehi. Jadi Tuhan Yesus sudah naik surga sekitar 20 tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan surat-surat pastoral atau penggembalaan. Sebagaimana di dalam kitab 2 Timotius, jadi surat yang kedua kepada Timotius oleh Paulus. Gaya maupun isinya berbeda dengan tulisan Paulus yang lain. Meski mirip-mirip sehingga mungkin ditulis pada waktu yang bersamaan. Tentang guru-guru palsu itu tadi, tentang iman sejati, tentang perilaku Kristen, tentang kepemimpinan Kristen. Nah, itu poin yang terkait satu sama lain yang sudah saya ungkapkan tadi.